Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati ya Rasulullah, padahal engkau sudah masuk liang lahat, padahal engkau sudah dikubur. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Percaya? Emang pernah lihat jasad nabi? Kepada semua yang punya makam bapak, ibu, nenek, moyang supaya diangkat karena akan ada perluasan kota, maka makam-makam ini mesti dipindahkan. Begitu kata perintah dari bapak bupati, kepala daerah, tidak perlu disebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya dipindahlah makam-makam kuburan. Tiba-tiba ada salah satu makam utuh, jangankan wajahnya, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak disentuh cacing tanah, seakan-akan baru meninggal kemarin sore. Orang heran, kenapa dia tidak dimakan cacing tanah, apa amalannya? Ketika ditanya anak menantunya, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sedangkan menghafal ayat-ayat Allah saja diharamkan Allah dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allah cuma ingin kasih tahu kepada kalian yang tidak percaya, yang mendustakan sabda Rasulullah, lihatlah. Tapi kalau kau tidak percaya kepada Rasulullah, belum mati, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Pernah ngelihat orang masih hidup udah dimakan cacing? Diabetes meletus, dimakan cacing tanah. Bagi yang kena penyakit diabetes jangan tersinggung. Abdul Somad ceramah tidak pernah menyinggung dan menyindir. Mulutnya akan melantunkan kata-kata yang indah. Tapi kalau cuma sekedar biasa-biasa saja, maka mulutnya hanya sekedar berpuisi saja. Tapi kalau dia sudah jatuh ke dalam cinta yang paling dalam, akan terngiang suara-suara yang mewakili suara hatinya. Betul? Itulah mengapa mereka melantunkannya dengan irama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Sekarang kalau ditanya orang sudah bisa jawab kenapa bersolawat itu dengan kata-kata yang indah? Bisa. Kenapa bersolawat itu dengan suara yang nyaring? Bisa. Kenapa bersolawat itu mesti dilantunkan? Bisa. Dan yang paling kita inginkan saat kita tertidur nanti malam, yang akan mengiringi kita adalah solawat, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nampaknya berceramah malam ini Abdul Somad, disangka orang yang paling cinta kepada Nabi adalah Abdul Somad, padahal yang paling cinta kepada Nabi adalah mereka yang memasang tali plastik. Inilah orang yang paling cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau tidak ada tali plastik, bercampur aduklah laki-laki dengan perempuan. Nabi tidak suka melihat campur aduk laki-laki dan perempuan. Ustaz Somad nyindir kami. Enggak. Yang salah tempat duduk enggak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang paling berjasa dalam acara ini? Mereka tidak tampil ke depan, namanya tidak disebut.
mereka berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Doakan Abdul Somad supaya ikhlas. Memangnya Ustaz Somad nggak ikhlas? Ikhlas, cuman kadang amal ceramah ini sudah dirusak, diambil pahalanya oleh viewer, follower, dan subscriber. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami ikhlas. Tapi ada satu amal, walaupun riya tetap dapat pahala. Apa dia? Sholawat. Ada orang Mesir buat film. Nama filmnya tentang wali Allah perempuan Rabi'atul Adawiyah. Maka dipanggillah satu artis untuk memerankan wali Allah Rabi'atul Adawiyah. Dia terpaksa pakai jilbab, dia terpaksa pakai tasbih, dia terpaksa berselawat. Kenapa? Tuntutan skenario. Jangan heran kalau ngelihat artis tiba-tiba pakai jilbab, besok buka lagi. Tuntutan skenario. Dia pura-pura pakai jilbab, dia pura-pura pakai tasbih, dia pura-pura bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpura-pura saja pun banyak bersolawat, tetap sampai solawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tobatnya dia gara-gara didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi mendengar tausiah ada riakmu, apalagi yang ceramah. Tapi begitu kau bersolawat, inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dari Jampang dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin solawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati ya Rasulullah, padahal engkau sudah masuk liang lahat, padahal engkau sudah dikubur. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Percaya? Emang pernah lihat jasad nabi? Kepada semua yang punya makam bapak, ibu, nenek, moyang, supaya diangkat karena akan ada perluasan kota, maka makam-makam ini mesti dipindahkan. Begitu kata perintah dari bapak bupati, kepala daerah, tidak perlu disebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya dipindahlah makam-makam kuburan. Tiba-tiba ada salah satu makam utuh, jangankan wajahnya, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak disentuh cacing tanah, seakan-akan baru meninggal kemarin sore. Orang heran, kenapa dia tidak dimakan cacing tanah, apa amalannya? Ketika ditanya anak menantunya, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sedangkan menghafal ayat-ayat Allah saja diharamkan Allah dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allah cuma ingin kasih tahu kepada kalian yang tidak percaya, yang mendustakan sabda Rasulullah, lihatlah. Tapi kalau kau tidak percaya kepada Rasulullah, belum mati, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Pernah ngeliat orang masih hidup udah dimakan cacing? Diabetes meletus, dimakan cacing tanah. Bagi yang kena penyakit diabetes jangan tersinggung. Abdul Somad ceramah tidak pernah menyinggung dan menyindir. Saya sarankan kalau dengar ceramah Abdul Somad jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semuanya mengambil iktibal pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran, ambil pelajaran. Kul ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh.
Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak nyebut namanya sambil masak pagi. Sallallahu ala Muhammad. Kasih garam. Sallallahu alaihi wasallam. Mengandung anak. Salatullah salamullah. Anaknya pun tenang, ibunya tenang. Gimana anak mau soleh? Dinyanyikan lagu macam-macam. Keluar anaknya. Itu tidak ada di Jampang. Di Jampang ini semua ibu-ibunya ahli solawat. Betul? Ahli zikir. Betul? Majelis kita malam ini adalah majelis zikir, karena yang kita baca ayat-ayat Quran yang disampaikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita menjaga warisannya. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamassakum bihima, kalau kamu pegang ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran. Apakah ada orang Jampang yang nggak bisa baca Quran? Semua orang Jampang bisa baca Quran. Amin. Yang belum bisa baca Quran, tolong belajar besok, karena malam ini sudah ngaku bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya waktu kecil dulu cara baca Qurannya beda. Sekarang anak-anak sudah pakai metode Iqra. Terserah pakai metode apapun. Kebetulan yang buat metodenya namanya Pak Hatta. Metode Hattaiyah. Kebetulan yang buat namanya Abdul Somad. Metode Somadiyah. Itu hanya cara saja, guys. Yang penting bisa baca Quran. Jangan sampai nanti orang tua kita meninggal dikubur, orang lain buka Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Datang anaknya pakai baju hitam, topi hitam, celana hitam, sendal hitam, HP hitam, kolor hitam, wajah hitam. Mohon maaf keceplosan. Judulnya Man in Black. Langsung buka Quran digital, langsung buka suara MP3 voice, langsung ngomong, mohon maaf ya Pak, Bu, aku nggak bisa baca Quran, dengarin aja sendiri. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Ibu boleh tersenyum. Tapi kalau kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita, maka yang saya sampaikan tadi bisa terjadi. Bisa apa tidak? Masih ada anak-anak baca Quran dari maghrib ke isya di musola, surau, langgar, masjid di Jampang. Pondok pesantren, tadi saya lewat di pasar, santri-santri pakai kain sarung. Inilah yang menyelamatkan Jampang ini sehingga azab Allah tidak turun. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Jampang ini beriman, wattaqau, bertakwa, baca Quran, bersolawat, salat berjamaah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barokah dari langit, barokah dari bumi. Maka yang sudah anaknya di pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, nggak apa-apa, paginya di sekolah SMP, SMA, SMK, atau madrasah sanawiyah, aliyah, tapi tetap mondok, baca kitab, ngaji dengan kiai. Akidahnya ahlus sunnah wal, fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,
tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat, istiqomah, mati husnul khatimah dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Boleh saya punya usul? Boleh punya saran? Tahun depan Maulid Nabi, sebelum Ustadz tampil, kepada semua jamaah yang hadir, saksikan sampai acara ini ditutup dengan doa. Sebelum doa nanti kita akan bacakan pengumuman 5 perlombaan. Pertama, lomba azan. Setuju? Kedua, lomba imam. 3, lomba khotib. 4, lomba baca doa kunut. 5, lomba baca sholawat. Supaya apa? Regenerasi. Jangan sampai surau langgar musola kita nggak sholat Jumat. Kata pengurus, karena khotib hari ini nggak ada, maka kita sholat zuhur. Akhirnya tampil anak muda kita ke depan. Pak pengurus, jangan sepedekan. Ini khotib pemain cadangan. Main dia ke atas mimbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Cukup 5 rukun, dia pun duduk. Habis itu dia berdiri lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dia pun turun, selesai. Jamaah bingung. Selesai sholat, khutbah apa itu tadi? Kok pendek sekali? Masih syukur aku bisa, ente nggak bisa. Kok ente bisa? Ini juara 1 lomba khotib Maulid Nabi di Jampang. Amin. Nanti adik-adik ini ada yang jadi Babin Kamtibmas. Amin. Ada yang jadi Kapolda. Amin. Ada yang jadi Kapolri. Amin. Bayangkan kalau ada anak Jampang yang juara azan berprestasi, jenderal bintang 4. Kalau bintang 7 sakit kepala. Dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Kapolres, Kapolsek datang siap. Bangga apa tidak bangga? Bangga kita melihat mereka yang berseragam datang sholat berjamaah, memandangkan azan, jadi muazzin siap, jadi khotib siap, jadi imam siap. Untuk sementara kalian kalau grogi gemetar, imam zuhur aja. Imam zuhur yang modalnya minimalis, cuman modal takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking groginya Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, sami Allah kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah agak-agak punya keberanian, baru baca dengan tenang, tarik nafas panjang, agak menggigil, menggeletar, kuatkan, menggeletar tangan kanan, pegang tangan kiri, menggeletar tangan kiri, pegang tangan kanan, dua-duanya menggeletar, yakinkan, yakinkan aku Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Biasa aja. Tapi jangan saking groginya nggak ada lagunya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik pertengahan. Lagunya jangan terlalu mengada-ngada dan jangan sampai nggak ada irama sama sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum di belakang, saya sangka ya apa? Pandai aja dulu. Nanti sudah lama baru agak panjang. Mulai bulan depan baru pede. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung makmum cabut. Siap jadi imam. Siap jadi imam. Saya nginap di hotel. Pagi-paginya sarapan. Pas lagi sarapan datang jamaah. Ustaz Somad ya? Mirip. Dia duduk di depan. Duduk depan. Boleh duduk sini? Boleh. Gak lama setelah itu datang anak gadis satu orang. Kata satu orang, Ustaz Somad, ini pegawai staf di kantor saya. Terus bu, dia mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Dia mau cari imam. Imam itu semuanya sedang berkumpul di Jampang. Amin. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau mencari imam, imam zuhur maupun imam subuh, semua ada di sini. Masya Allah. Hari ini kalian masih ada sekat, masih ada tembok Berlin di antara kalian. Tapi Masya Allah, temboknya bisa ngintip. Biar lihat Ustaz sekali-sekali. Allahu Akbar. Sekali-sekali lihat, dia nggak tahu lampu nggak jelas. Lihat-lihat rupanya nenek-nenek. Nenek jangan tersinggung. Ibu-ibu, nenek-nenekku semua, kamu adalah ibu-ibu saya semuanya. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini, bapak TNI, Polri, bapak camat, bapak kades, bapak RT, bapak RW. Mereka ini adalah orang-orang yang lahir dari rahim perempuan. Tolong yang lahir dari bencong angkat tangan. Ada. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dulu. Sekarang katanya surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Gara-gara orang tidak membesarkan anaknya dengan baik. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak selama 2 tahun. Di diskon. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan. Otaknya cerdas, tubuhnya kuat, tulangnya selamat dari osteoporosis, hubungan emosional ibu dan anak. Sehingga anak-anak pulang memeluk ibunya. Sekarang anak-anak pulang memeluk kaleng karena dikasih susu. Yang paling bahaya, anaknya pulang meluk kambing karena dikasih susu. Bukan saya yang jawab, jamaah yang ngomong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi